Halaman 58 ya. Walaqad ahsana al-qadi Abul Hasan al-Jurjani haitsu qala. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahsana lan teman-teman bagusaken al-qadi sapa qadi Abul Hasan al-Jurjani, sapa qadi Abul Hasan al-Jurjani, nama seperti Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Abul Hasan Al-Jurjani, nama wilayahnya, tempat tinggalnya. Haitsu qala, dalam sekirane dawuh sapa Abul Hasan, walam aqdi lan ora nekani sapa ingsun, walam aqdi lan ora nekani sapa ingsun haqqal ilmi ing hae ilmu, ing kuntu lamun ana sapa ingsun, ing kuntu lamun ana sapa ingsun kullama bada iku kapan-kapan pertelo, kullama bada iku kapan-kapan pertelo, toma'un apa toma', sayyartuhu ndadekaken sapa ingsun ing haqqul ilmi atau ing ilmu, ndadekaken sapa ingsun ing ilmu li maring ingsun sulaman ing ondo, walam abtadil lan ora masrahaken sapa ingsun, walam abtadil lan ora masrahaken sapa ingsun, ora masrahaken sapa ingsun fi khidmatil ilmi ing dalem ngeladeni ilmu, ing dalam ngeladeni ilmu. Muhjati itu tulisannya muhjati ya, muhjati ing awak ingsun, ing awak ingsun, la akhduma supaya ngeladeni sapa ingsun, la akhduma supaya ngeladeni sapa ingsun, man ing wong laqaitu kang ketemu sapa ingsun, laqaitu kang ketemu sapa ingsun, lakin tetapi nih la ukhdama den ladeni sapa ingsun, den ladeni sapa ingsun, aagrisu ana ta nandur sapa ingsun ing ilmu, ana ta nandur sapa ingsun ing ilmu, izzan hale mulya, izzan hale mulya, wa ajnihi lan metik sapa ingsun ing ilmu, jenihi lan metik sapa ingsun ing ilmu, zillatan hale ino, zillatan hale ino, idzan ing dalam nalikane fattibaul jahli maka utawi anut kebodohan, maka utawi anut kebodohan, maka utawi anut kebodohan, qad kana iku teman-teman ono apa tibaul jahli, iku teman-teman ono apa tibaul jahli, aslama iku luweh selamat, iku luweh selamat, walau anna ahlal ilmi lan lamun setuhune ahlu ilmi, lan lamun setuhune ahlu ilmi sanuhu
iku nejo sapa ahlul ilmi ing ilmu. Iku nejo sapa ahlul ilmi ing ilmu. Sonahum moko njaga apa ilmu hum ing ahlul ilmi. Moko njaga apa ilmu ing ahlul ilmi. Walau azimuhu lan namun ngagungaken sapa ahlul ilmi ing ilmu. Lan lamun ngagungaken sapa ahlul ilmi ing ilmu. Fin nufusi ing dalem ati. Fin nufusi ing dalem ati la'azuma moko agung apa ilmu. Moko agung apa ilmu. Walakin lan tetapine ahanuhu nginoaken sapa ahlul ilmi ing ilmu. Nginoaken sapa ahlul ilmi ing ilmu. Fahana moko ino apa ilmu. Fahana moko ino apa ilmu. Wadanasu lan ngaturaken sapa ahlul ilmi. Lan ngaturaken sapa ahlul ilmi. Muhayyahu ing wajahi ahlul ilmi. Muhayyahu ing wajahi ahlul ilmi. Bil itma'i kelawan pira-pira tomak. Kelawan pira-pira tomak. Hatta tajahhama hingga dadi merengut apa ilmu. Hingga dadi merengut apa ilmu. Sampai mensyairkan Al-Imam Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani, isinya walam aqdi haqqal ilm in kunta kullama bada tama'un sayyartuhu li sullaman. Saya tidak mendatangkan ilmu jika saya tampak tamak, maka pasti saya akan menjadikan ilmu itu sebagai tangga, pelantara. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati. Saya pun juga tidak memasrahkan khidmah kepada ilmu, khidmahnya ilmu terhadap jiwanya saya. La khuduma man laqaitu lakin la ukhdama. Supaya saya berkhidmah terhadap orang yang bertemu dengan saya, akan tetapi ternyata saya yang dihargai, yang dikhidmah, yang diladeni. Aghrisuhu izan, apakah saya menanam ilmu dalam keadaan mulia. Wajnihi dhillatan, dan saya memetiknya dalam keadaan hina. Idzan, kalau begitu, kalau ternyata seperti itu, fatiba'ul jahli qad kana aslama. Kalau seandainya saya menanam ilmu dalam keadaan mulia dan memetiknya dalam keadaan hina, berarti sama halnya mengikuti kebodohan itu akan lebih selamat. Berarti pengertiannya seperti itu. Tidak. Ternyata memang yang benar adalah walau an ahlal ilmi sanuhu sanahum. Kalau seandainya orang ahli ilmu yang punya ilmu itu menjaga ilmunya, maka ilmunya pun akan menjaga dia. Walau azimu fin nufusi la'azumah. Dan kalaupun orang ahli ilmu itu mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu di dalam hatinya, maka ilmunya pun akan mengagungkan dia, memuliakan dia. Walakin ahanahu fahana wa danasu muhayyahu bil itma'i hatta tajahama. Kan tetapi jika ahlul ilmu itu menghinakan ilmu, diantaranya orang menghina ilmu itu dengan cara menjual ilmu, menjadikannya pelantara mendapatkan uang, mendapatkan pangkat, mendapatkan jabatan dengan ilmunya tersebut. Tujuannya karena dunia. Itu diantaranya menghinakan ilmu. Dan diantaranya juga adalah karena uang, dia mau datang, dibayar. Diantaranya dia menghinakan ilmu.
Hanya kalau seorang guru, seorang alim itu hendaknya jika bukan karena maslahat, dia tidak datang kepada seseorang yang menyewanya untuk mengajari anak-anaknya ilmu. Karena diantaranya tersebut adalah yang menghina terhadap ilmu. Karena ilmu mulia. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jika dia menghina ilmu, maka ilmu pun akan jadi hina. Wadanasu ayahu bil atma'i, dia menampakkan wajahnya yang tomak, hatta dajahama, hingga ilmunya pun merengut, nggak mau sama dia. Wal ashiru lan utawi kang nomor 10, wal ashiru utawi kang nomor 10, ayyata khallaqa iku yen to berakhlak sapa alim. Ayyata khallaqa iku yen to berakhlak sapa alim bizuhdi kelawan zuhud fid dunya ing dalam dunya. Jangankan perkara yang haram, sesuatu yang subhat saja dia jauhi. Sesuatu yang belum tampak kejelasan halalnya, yang masih remang-remang antara halal dan haram, itu dia jauhi. Apalagi yang haram. Ini orang zuhud. Orang zuhud seperti itu. Yang masih belum jelas halal haramnya, namanya syubhat. Tidak akan dia makan, tidak akan dia pakai sebelum tampak kehalalannya. Namanya zuhud. Zuhud fi dunia, di dunia. Wa taqalluli lan nititiaken minha saking dunya. Minha saking dunya bi qadril imkani kelawan kadar kongang. Kelawan kadari kongang. Alladzi la yadurru kang ora bahaya apa zuhud, kang ora bahaya apa zuhud binafsihi kelawan awak dhewe ne alim. Kelawan awak dhewe ne alim au bi ayalihi utawa kelawan keluargane alim. Utawa kelawan keluargane alim alal wajhi ing atase wajah al mu'tadiri kang sedengan. Al-mu'tadili kang sedengan minal qanaati saking nerimo, dan sedikit menggunakan dunia, tidak berfoya-foya dengan dunianya, tidak berfoya-foya dengan uangnya yang banyak, tidak berfoya-foya dengan hartanya yang banyak, tapi menggunakan sesedikit mungkin dia butuh dari dunia itu. Yang mana zuhud pun itu juga tidak akan membahayakan terhadap orang alim atau membahayakan terhadap keluarganya. Sesederhana mungkin minal qanaah, dia pun juga bisa menerima qanaah. Kalau hartanya banyak, jangan dia dihambur-hamburkan, karena di situ ada hak orang-orang yang tidak mampu, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang lemah, ada hak dari orang-orang yang banyak hutang. Orang yang kaya jangan jangan berfoya-foya dengan kekayaannya. Orang yang kaya jangan menghambur-hamburkan hartanya, karena di hartanya itu, di kekayaannya itu ada hak-haknya fakir miskin, ada hak-haknya anak yatim, ada hak-haknya orang-orang yang lemah, bahkan ada hak-haknya orang-orang yang ketimbun hutang. Jadi ingat. Semua hanya titipan dari Allah. Kita pun juga numpang. Ma minkum illa dhaifun. Tidak ada seorang kecuali hanya tamu, numpang di buminya Allah. Ini buminya Allah semuanya. Hartanya Allah semua. Numpang. Sedangkan semua harta kekayaan kita, baik rumah, mobil, sawah, dan harta-harta yang lain, itu hanya titipan yang dititipkan oleh Allah. Titipan semua. Wa maluhu ariyah. Titipan semua. Wal ariyatu fadhaifu murtahilun. Sedangkan tamu pun juga akan pergi nantinya. Kita akan pergi, akan meninggal, akan mati, ketimbun tanah, hancur.
akan pergi karena hanya tamu di sini. Sebentar, apalagi yang umurnya hanya berkisar 20 sampai 25 atau 20 sampai 30 atau 15 sampai 20 tahun. Ini lebih sebentar, berarti bertamunya hanya sebentar. Hanya numpang sebentar di buminya Allah. Kita ini numpang. Semuanya harta ini titipan. Wal ariyatum addatun laliha, dan titipan itu pasti akan dikembalikan pada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Jangan bangga-bangga dengan harta kekayaan, itu hanya titipan aja yang dititipkan oleh Allah. Jika kamu salurkan kepada hal yang benar, yang baik, akan berbuah atau menabung pahala bisa dipetik di akhirat. Tapi jika digunakan dalam ketidakbaikan, jika tidak digunakan dalam kebaikan, jika dia gunakan dengan kejelekan atau foya-foya, disia-siakan, bukanlah malah dia menabung, tapi dia malah merusak akhiratnya nanti. Dia tidak bisa menabung, tidak bisa menanam untuk akhiratnya. Padahal hanya titipan saja. Akan dikembalikan, orangnya musnah, hancur, dikemakan tanah. Hartanya pun akan hancur, walaupun semestinya sebelum hancur itu akan diperebutkan oleh anak-anak cucunya, bahkan dijadikan sebagai bahan untuk bertengkar, berebut, bahkan saling membunuh bisa jadi. Pada hakikatnya itu pun juga akan kembali pada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak musnah, enggak hancur, enggak bangkrut, nanti juga akan kembali pada pemiliknya. Hanya titipan semuanya. Semuanya. HP, semuanya HP juga. Kalau kita enggak gunakan untuk kebaikan, enggak akan berbuah pahala, bahkan akan merugikan nanti kita di akhiratnya. Tapi kalau kita buat untuk kebaikan, akan berbuah pahala, akan kita bisa menjadi tabungan kita nanti di akhiratnya. Semuanya harta kita itu semuanya sama. Ya, sepeda motor bagus, buat apa? Buat silaturahim, baik, nabung pahala. Buat nolong orang lain, ngantarkan orang sakit ke rumah sakit, buat kebaikan, ya, nabung pahala. Berguna berarti. Itu titipan, sebetulnya titipan. Tapi kalau nggak digunakan dengan baik, ya malah berbuah dosa nanti, menabung dosa. Sebaliknya kan, seperti itu. Insyaallah, kalau kita ingat seperti itu, seakan-akan kita ini kayak salah semua menggunakan fasilitas yang dititipkan oleh Allah di dunia ini. Semuanya, baik rumah, baik mobil, baik motor, baik HP, baik hatta sandal, sampai sandal kita gunakan untuk apa? Jalan kemana? Jalan ke tempat maksiat, ya nabung dosa. Jalan ke tempat kebaikan, ngaji, nabung pahala. Seakan-akan kita ini banyak kelirunya masih. Gak digunakan sebaik betul. Gak digunakan sebaik mungkin fasilitasnya. Dikit lagi. Wa aqallu darajatil alim lan utawi luweh titike derajate wong alim. Luwih titike pira-pira derajate wong alim ayyastaqdar. Iku yen to milang kotor, iku yen to milang-milang kotor sapa alim. Milang-milang kotor sapa alim ata'alluqa ing gumantung. Ata'alluqa ing gumantung bid dunya kelawan dunya. Bid dunya kelawan dunya li annahu karana sutuhune alim. Karana sutuhune alim a'lam iku luwih weruh, luwih ngerti sama mikhisatiha kelawan asore dunyo. Mikhisatiha kelawan asore dunyo wa fitnatiha lan fitnai dunyo. Fitnatiha lan fitnai dunyo wa sur'ati zawaliha lan gancange ilangi dunyo. Atau cepete ilangi dunyo sama. Lan gancange ilangi dunyo. Wa qasrati ta'abiha lan akeh payahe dunyo. Lan akeh payahe dunyo. Fahuwa maka utawi alim ahakku iku luwih berhak bi adamil iltifati kelawan ora anane noleh ilaiha maring dunya wal isdighali lan ketungkul sibuk
atau ketungkul, bihumumiha kelawan prihatin dunya, kelawan prihatin dunya. Lebih sedikitnya derajat orang alim sebetulnya harus bisa menganggap kotor orang-orang yang berta'alluq selalu di hatinya terbayang dan tertancap di hatinya yang namanya dunia ini. Di hatinya selalu berta'alluq dunia, bergantung dengan dunia. Pokoknya harus punya uang, pokoknya harus punya uang, pokoknya harus kaya, pokoknya harus kaya, pokoknya harus rumahnya mewah, pokoknya harus mobilnya bagus, pokoknya harus sawahnya banyak dan selain. Orang-orang yang bergantung dengan dunia terus seperti ini di hatinya, penuh dengan keduniawian. Hatinya selalu ingin dunia, 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 dan dunia. Nah, ini tidak patut bagi orang alim. Orang alim itu harus menganggap kotor dunia ini. Kenapa? Orang alim itu lebih tahu sungguh di khissatiha, hinanya dunia ini, hinanya dunia dan fitnahnya dunia. Akan dampak fitnahnya itu lebih besar dunia ini. Dan kemudian cepat hilang. Dunia ini pasti cepat hilang, cepat musnah, cepat rusak. HP saja, wes, beli baru. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun rusak. Atau yang pakainya tiap hari, tiap waktu mungkin 1 tahun sudah rusak. Mana ada yang kekal di dunia ini? Enggak ada. Rumah, apalagi yang enggak pernah diperbaiki rumahnya, cepat rusak juga. Ya, sepeda motor, enggak pernah diservis, rusak. Meskipun diservis, lama-lama juga rusak juga. Nggak ada yang kekal. Makanan sudah dimakan nyampe perut jadi apa? Kotoran. Ada yang jadi emas kentir 3 kali itu. Kalau jadi emas betul yang berharga itu ya enak. Mana ada yang kekal? Cantik kekal. Yang cantik-cantik kata siapa? Sekarang mungkin cantik, dapat setengah tahun, 1 tahun selanjutnya tambah mengkerut, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun selanjutnya tambah kerok. Terus apakah masih dibilang cantik? Nggak ada, sudah hilang cantikannya dimiliki oleh orang-orang yang baru. Nggak ada yang abadi. Apa yang mau kita banggakan? Kecantikan nggak bisa, sementara itu cuman. Nggak usah sampai nunggu berjalannya waktu tahun. Orang yang paling cantik pun kebakaran, hilang kecantikannya, ya kan, hangus. Orang bangga karena kecantikan, karena orangnya tinggi, karena badannya bagus, tabrakan mati, hilang. Atau meskipun nggak mati, tabrakan delosor di aspalan itu rusak juga badannya, putung semua. Mana yang ada yang abadi di dunia? Gak ada. Yang abadi adalah ilmu sampai dibawa dia mati. Bahkan bukan hanya sampai mati, bisa menyelamatkan dia sampai di akhiratnya nanti. Kok bisa sampai mati? Coba lihat orang-orang yang alim. Sampai sekarang kira-kira dikenang kebaikannya, ilmunya terus mengalir sama murid-muridnya, murid-muridnya mengalir sama muridnya lagi. Kan terus seperti itu. Kebaikannya terus mengalir. Mereka enak dapat saluran kebaikan dari murid-muridnya. Apalagi pengarang kitab ini. Ini dapat percikan pahalanya ini. Dapat kiriman pahalanya ini yang ngarang kitab ini. Jangan dikira nggak dapat kiriman pahala. Enak sudah. Di alam barzah dapat kiriman pahala orang yang membaca, yang belajar. Karena apa? Ilmu yang abadi. Sampai di alam barzah, bahkan sampai dibawa ke akhiratnya nanti. Hanya ilmu yang abadi. Kalau kalian ingin berbangga-bangga, cita-cita yang paling tinggi, bercita-citalah mencari ilmu yang paling tinggi, ilmu yang
banyak sebanyak-banyaknya. Karena ilmulah yang hanya abadi. Lebih abadi daripada yang lain. Wa alam sabul fatiha.